Selamat siang kami friends semuanya. Mohon maaf ya tadi ada kendala jaringan. Kita mulai dari awal lagi. Oke, untuk agenda rutin kita ya setiap hari Senin yaitu review dan stock pick. Kali ini kita akan berkolaborasi dengan Pak Kavi sebagai Retail Equity Research KB Valguri Sekuritas. Oke Pak Kavi, bagaimana Pak kabarnya kali ini Pak Kavi? Halo, baik nih Mas. Mas Nasi gimana kabarnya setelah lama kita nggak live bareng? Alhamdulillah Pak, sama-sama baik juga ya Pak. Meskipun kondisi market kita kali ini di hari Senin di akhir bulan September ya Pak, merah merona. Iya, tapi kita berharap di Oktober nanti udah mulai hijau lagi ya. Ya, kita semuanya berharap IHSG hijau biar portonya semakin bikin happy. Oke, Cabin Friends, kali ini sesuai agenda rutin kita dari Cabin Valkyrie Sekuritas Semarang, yaitu review dan juga stock pick yang rutin setiap diadakan hari Senin di sesi break sesi 1. Oke, kita akan berbincang kondisi market sepekan lalu dan pastinya saham mana yang bisa diperhatikan di minggu ini. Mungkin dari Cabin Friends nanti kalau ada pertanyaan jangan ragu, bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Sebelum dimulai, kami disclaimer on dulu bahwa semua perbincangan siang ini bukan merupakan rekomendasi beli maupun jual, sehingga semua risiko baik keuntungan maupun kerugian menjadi tanggung jawab Cabin Friends masing-masing. Kita akan mulai dari melihat kondisi market global dan juga komoditas dengan time frame weekly. Untuk Dow Jones sendiri closing penguatan secara weekly yaitu sebesar 0,59%, Nasdaq penguatan 0,96%, US Dollar Index koreksi 0,34%, komoditas oil pelemahan 3,97%, gold penguatan 0,83%, timah penguatan 2,5%, timah tadi ya penguatan 2,6%, nikel penguatan 3,39%, coal penguatan 3,84%, dan CPO penguatan 2,63%. Untuk komoditas oil mengalami pelemahan terindikasi karena melemahnya demand dari Cina dan juga dari OPEC ya berencana untuk menaikkan jumlah produksi. Untuk IHSG di set 1 ini closing minus di level 7.592,64 dengan pelemahan sebanyak 104,27 poin atau persentase minus 1,35%. Untuk value transaksi di sesi 1 ini sebanyak 7,68 triliun dan minggu ini net sell asing cukup banyak 4,31 triliun. Nah, untuk top gainers secara weekly dipimpin oleh saham TMPO, Major, dan juga BIFA. Untuk top loser dipimpin oleh saham PMMP, Laba, dan juga Brand. Dan untuk net foreign buy dipimpin oleh saham Adro, ASI, dan juga TPIA. Dan selanjutnya untuk net foreign sell dipimpin oleh saham BBRI, Brand, dan juga BMRI. Nextnya kita akan melihat gambaran teknikal dari HSG sendiri. Oke, Pak Kavi bisa memberikan gambaran teknikal HSG kali ini, Pak Kavi? Oke, laptop, nah, laptop, bentar ya. Baik, Pak Kavi. Atau sebelum kita gambar kita mungkin langsung ke faktor makro dan lokal dulu tentang Iya, Pak IHSG. Kavi, bisa, Pak. Oke, untuk kenapa banking turun ya pertama juga kita mungkin mulai karena stimulus yang ada di Cina ya. Dan stimulus di Cina dikeluarkan ya dia sudah turun cukup dalam ya, apalagi sektor bankingnya kurang lebih 1% lebih, apalagi minggu lalu minggu lalu itu kurang lebih terjadi outflow untuk asing itu sebesar hampir 4 T hanya di banking saja ya. Tapi sebenarnya kalau kita ambil sisi positifnya ini bisa menjadi kita masuk kembali, apalagi bagi yang belum punya banking. Mungkin di sini saya langsung kasih buy harganya ya. Untuk BRI bisa masuk di harga 4970 hingga 5025. Di situ ada support kuatnya, jadi cocok banget di area hari ini. Dan berikutnya ada BBCR, BBCR ada 10.000
Halo? Halo Pak. Di BMRI kita bisa masuk di range area 6.900 hingga 7.000. Itu juga menjadi support kuatnya Bank Mandiri ya. Di antara 4 banking ketiga ini yang paling oke sebenarnya untuk area masuk di minggu ini. Karena sudah diskon cukup banyak nih. Sejak contoh BRI sendiri udah diskon kurang lebih dari harinya kemarin 5.500-an sekian ya. Sudah diskon kurang lebih 9% lebih. Jadi ketika banyak orang panik selling ya, ketika belum tahu teknikal atau fundamental yang ada, kita bisa menjadi orang yang paham ternyata ini diskon. Dan itu hal positif yang bisa kita lihat di mana ada penurunan yang terjadi. Sedangkan untuk saham lain mungkin yang bisa dipantau ada saham-saham CBO ya. Contoh di TLPG udah cukup naik, tapi yang belum ini masih oke untuk SIMP. Karena dari SIMP sendiri fundamentalnya IPS-nya cukup bagus, kurang lebih naik, proyeksinya naik ya untuk year on year lebih daripada 10%. Untuk yang kedua mungkin ada Ali ya. Dia mau juga stock split dan proyeksinya juga cukup bagus. Untuk IPS-nya sendiri cukup stabil, dari teknikal juga akan terjadi breakout. Jadi bisa dibilang wait and see sampai terjadinya ex-date karena ada pembagian dividen di tanggal 3 Oktober nanti. Itu maksud saya. Oke, next yang bisa dipantau lagi ada ISAT ya. ISAT yang akan melakukan stock split. Nah, sebelum stock split terjadi itu ada pattern besar bagus seperti ini. Ada symmetrical triangle di mana resist kuatnya di 11.600. Apabila ini di breakout, potensial ke arah 13.000 untuk ISAT lagi. Mungkin ini tidak terjadi sebelum stock split ya. Kita bisa pantau setelah stock split terjadi. Oke, berikutnya bisa kita pantau saham TINS nih. Karena saham TINS termasuk breakout di big pattern-nya. Kita bisa buy on retest di area 1100 hingga 1130. Oke, untuk chartnya saya buka kembali bentar. Baik Pak. Nah, untuk friends yang mau bertanya langsung aja ya, bisa tulis di kolom komentar. Oke, udah kelihatan Mas nggak sih? Iya Pak, udah kelihatan Pak. Oke, untuk IHSG sendiri kita lihat ada di support kuatnya saat ini ya, di range 7.580. Nah, ini menjadi salah satu support kuat penting juga. Apabila di break bawah, potensial masih melanjutkan penurunan ke range area yang lebih rendah lagi nih, di sekitar 7.460-an. Nah, tapi kalau kita korelasikan dengan pergerakan banking yang saat ini, contohnya di Bank BRI ya, nah hari ini juga menjadi titik di mana harga BRI menyentuh area resist kuatnya. Nah, jadi akan sangat potensial untuk besok terjadinya reversal. Begitu juga dengan BBCA. BBCA terlihat ada trendline kuat ya. Di range harga 10.400 mungkin besok nih baru menyentuh area bawah lagi, area trendline kuatnya. Nah, apabila terjadi reversal di area ini pas menjadi area pantulannya. Jadi dari
beberapa banking yang ada, BBCA dan BBRI saling terkorelasi ya untuk IHSG besok mantul reversal. Begitu juga dengan pergerakan harga Bank Mandiri. Di sini kalau kita lihat ada channel ya untuk Bank BRI sendiri. Nah, apabila kita zoom lebih dekat, kita ambil dari resist terkuatnya hingga ke supportnya, itu sudah menjadi target penurunannya yang terjadi di Bank BRI. Dan kalau kita pasang juga horizontal support, hari ini juga ada kena di area resist support-nya sebelumnya. Jadi dari 3 big bank yang ada, semuanya saling cocok gitu untuk besok reversal di banking ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belum punya posisi banking, mungkin bisa beli hari ini sebelum closing. Mungkin dari Mas Nasi ada pertanyaan dulu? Baik Pak Kavi, tadi IHSG sempat disinggung karena adanya policy yang cukup gede ya Pak dari Cina, yaitu mungkin pelonggaran suku bunga dan juga mungkin dalam hal uangnya juga ya Pak, ada jumlahnya cukup fantastis ya Pak. Itu kira-kira impact-nya ke kita ya Pak, Indonesia khususnya ke IHSG itu cuma sementara kali ini atau keberlanjutan cukup lama Pak? Harusnya hanya sementara ya, karena kalau kita lihat dari pergerakan IHSG sendiri deh, dan juga banking ya, setelah ini akan saya tunjukin, IHSG sendiri udah naik cukup lama ya, kurang lebih dari awal Agustus hingga September pertengahan kemarin. Jadi udah saatnya koreksi memang, dan kebetulan pas aja dengan adanya stimulus Cina, berita stimulus Cina yang keluar gitu, dan itu juga menjadi asing keluar dari banking sektor yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita lihat kembali di BBRI contohnya, nah sama juga dengan indeks pergerakannya kurang lebih juga udah naik nih, bahkan dari 21 Juni di tahun ini hingga kemarin tertingginya di 5.500. Jadi sangat-sangat wajar untuk BBRI itu kembali turun ya, atau kita biasa bilang koreksi normal, koreksi yang wajar gitu. Baik Pak Kavi. Bisa dilanjutkan Pak saham pilihannya Pak Kavi Pak? Next mungkin ada ISAT ya, saya bilang tadi ya. Nah di sini bagus banget, tapi akan terjadi stock split ya. ISAT kurang lebih untuk tanggalnya belum dipastikan, tapi bisa dipantau ya apabila sudah break areanya. Nah, ada penan atau rectangle pattern, symmetrical triangle maksud saya, bisa dipasang area buy on breakout aja ya, kurang lebih di range 11.600. Nah, kalau kita pakai volume, udah ada peningkatan volume juga yang terjadi di saham ISAT. Oh, nah ini salah satu yang saya rekomendasikan ISAT. Dan kalau kita lihat dari fundamentalnya juga ada kenaikan ya dari segi earning per share first half tahun ini, dan proyeksi year on year tahun ini akan meningkat kurang lebih di atas 10%. Oke, next kita masuk ke saham TIMS ya. Nah, kalau kita lihat IPS-nya sendiri dari fundamental juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana tahun lalu IPS-nya itu minus 60, di tahun ini masih first half sudah mencapai 58 rupiah. Jadi ini
salah satu katalis yang positif ya untuk saham TIN sendiri ya. Untuk proyeksi IPS-nya sendiri diyakini bisa ke arah 117, di mana itu sangat-sangat meningkat jauh dibandingkan year on year tahun lalu. Kalau dari sisi teknikal sendiri di sini ada ascending triangle dan baru break kurang lebih minggu lalu di tanggal 25 September hari Rabu. Dan di area sekarang juga masih termasuk area buy yang bagus ya untuk saham TINS. Mungkin bisa buy on weakness di area yang saya sebutkan tadi ya, di range 1100 hingga 1130 juga masih oke. Even sekarang kita hajar kanan juga oke nih. Karena kalau kita lihat di sini penurunan 2 hari ke belakang itu tidak signifikan volumenya. Mungkin saya akan ambil contoh yang mirip kasusnya dengan case-nya dengan saham TINS, yaitu Adaro. Adaro itu break nih di 2 bulan lalu kurang lebih ya. Waktu dia berekod di psikologis angka 3000. Nah, ini kurang lebih bentuknya sama kayak TINS. Dia break daripada big pattern yang ada. Waktu break diikuti dengan volume yang tinggi dan impulsif candle juga, dan berikutnya yang terjadi sampai detik ini kenaikannya cukup signifikan ya, kurang lebih dari area psikologis yang 3000 sampai ke titik sekarang itu naiknya 29%. Jadi untuk TINS sangat possible untuk mengikuti pergerakan Adaro nantinya, apalagi didukung juga dengan IPS yang meningkat ya. Nah, mungkin dari saya itu sih Mas Nasih. Baik Pak Raffi. Next-nya ini ada pertanyaan Pak dari Capi Friends. Untuk saham Silo bagaimana Pak? Silo, kita lihat teknikalnya dulu ya. Kalau kita lihat dari teknikal masih lanjut naik ya. Tapi dari sisi IPS dan fundamental agak kurang oke nih. Karena termasuk turun cukup signifikan, di mana tahun lalu itu IPS year on year-nya itu Rp93 per lembar saham, tapi tahun ini first half-nya hanya masih di 24, dan proyeksinya di tahun ini year on year-nya 48. Dan poin pentingnya atau artinya itu kurang lebih minus 40-an% ya, minus 40 sampai minus 30% daripada tahun lalu. Jadi dari sisi fundamental kurang oke ya untuk saham Silo, tapi untuk teknikal mungkin kita lihat sedikit ya. Baik Pak. Next-nya Pak, saham Pegas Pak. Pegas boleh, kita lihat ke saham Pegas ya. Pegas. Nah, Pegas dari sisi fundamentalnya bagus nih, ada kenaikan cukup tinggi ya dari sisi IPS-nya, di mana tahun lalu hanya 177 IPS year on year-nya, sedangkan tahun ini masih first half-nya kurang lebih ada di area 100 lebih, dan proyeksi akhir tahun sampai penutupan buku tahunan mencapai 252, kurang lebih ada proyeksi kenaikan 20% daripada tahun lalu. Sedangkan dari teknikal mungkin kita bisa standby ya, buy area support kuatnya kurang lebih di range 1400-an ya. Mungkin bisa standby di area tersebut, tapi dipakain stop loss kurang lebih 3% lah dari posisi tersebut ya. Itu sih. Baik Pak Raffi. Ada pertanyaan lain mungkin? Baik Pak, ini pertanyaan terakhir Pak dari Capi Friends. Untuk saham SSIA bagaimana Pak? SSIA. Nah, ini udah terjadi break pattern nih saat di area 1140-an. Jadi
teman-teman yang masih punya harga bawah masih cocok ya untuk di hold saham ini. Kebetulan saya masuk juga nih karena volumenya bagus. Nah, ada pattern diikuti break dengan candle yang bagus, volume yang bagus. Dari sisi penurunan sekarang ya koreksi wajar ya setelah naik cukup signifikan. Bagi yang punya masih bisa standby TP di area atasnya ya, di resist kuatnya di 1450-an. Tapi bagi yang belum punya, mungkin kita bisa pantau buy on break ya, di minor resistnya kurang lebih di area 1360. Tapi harus diikuti dengan break volume yang cukup signifikan juga ya. Oke. Mungkin saya tambahin dari sisi fundamentalnya sedikit. Untuk fundamentalnya kurang lebih ada sedikit kenaikan ya. Untuk year on year-nya, proyeksi year on year-nya. Jadi ya cukup membantu ya pergerakan teknikalnya. Baik, Pak Kavi. Selanjutnya, sekilas info market carry friends. Untuk RUPS, hari ini ada saham uang. Dan tanggal 1 bulan Oktober ada RUPS saham CBPE, APB, dan juga Tefas. Tanggal 2 ada RUPS saham BGNS. Tanggal 3 ada RUPS AMAK. Dan tanggal 4 bulan Oktober ada RUPS saham DIL dan juga film. Kalau untuk difference yang dividend hunter masih ada kesempatan, yaitu tanggal 2 bulan Oktober saham EXA senilai 0,046 US dollar, dan tanggal 3 sendiri ada dividen saham HALI senilai Rp84. Mungkin dari Pak Kavi ada advice nih Pak untuk menghadapi kondisi IHSG kita kali ini, apakah kita masih harus style agresif atau bagaimana Pak Kavi? Kalau kita masuk di case tertentu, contoh banking sektor ya, jadi bisa dibilang ya ketika market panik ya kita malah di situ opportunity kita dapat harga yang lebih murah. Ya contoh ketika orang pada panik ketika BRI ya dibanting di 4.000, 4.100. Mungkin yang lain pada panik untuk takut buy, tapi ketika ada yang paham dengan hal tersebut dan beli di harga murah, mungkin udah cuan kurang lebih 20-30% ya daripada harga terakhir kali ya. Jadi apabila harga sekarang saat ini dibanting, kalau dari teknikalnya ini saatnya buy lagi gitu sebelum BRI dan bank yang lain melanjutkan kenaikan ya. Soalnya kalau dari sisi fundamental dan perusahaan sendiri semuanya masih solid, masih mengalami keuntungan yang cukup bagus ya, EPS-nya cukup meningkat juga. Jadi ya based on history selama dari IPO bahkan di tahun 2000-an ya konsisten naik. Itu sih saran saya. Baik Pak Kavi, terima kasih. Nggak terasa udah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup ada quote cakep nih, keberuntungan selalu menjadi faktor utama dalam market, tetapi Anda bisa meningkatkan peluang Anda dengan skema analisis yang sudah di backtest. James Simon. Oh ya, untuk difference yang belum mempunyai akun saham bisa langsung aja untuk open account dengan pemilihan RDN Bukopin, nanti free 10 lot saham BBKP. Langsung aja di link bio kami. Nah, untuk friends yang belum sempat nonton, jangan khawatir, nanti kita akan re-upload. Oke, mohon maaf apabila ada kekurangan, dan terima kasih untuk Pak Kavi. Selamat siang Pak Kavi dan friends semuanya. Ingat investasi, ingat carry favoris kita Semarang. Terima kasih Pak Kavi. Terima kasih Mas Nasi. Selamat siang semua.